بسم الله الرحمن الرحيم Warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan tausiah kita malam hari ini insyaallah sampai jam 8.35. Dan 5 menit terakhir kita adakan dengan tanya jawab. Mohon maaf kami hanya melayani dengan SMS atau yang kertas. 0852 65 36 0904 0852 65360904. Kepada Ustaz, waktu dapat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali nadwah kita. Tadi masih ada satu poin yang tertinggal. Sebenarnya poin yang tertinggal ini bisa jadi lebih panjang dari yang tadi. Karena di situ intinya, kenapa harus dengan iman? Tapi ini tidak akan kita jabarkan secara luas. Cuma barangkali kita ambil saja poin-poin penting yang terkait dengan kenapa harus dengan iman. Kenapa kita membutuhkan tarbiyah imaniyah. Kenapa kita membutuhkan didikan iman itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita butuh itu. Yang pertama, karena iman itu afdalul a'mal. Adalah amalan yang paling utama, yang paling afdal. Berdasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Ketika itu Rasul menjawab, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Dalam riwayat lain dengan penanya yang berbeda, ayyul amali afdal, Nabi menjawab, al-imanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dari dua hadis ini dapat kita simpulkan bahwa amalan yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau memang dia adalah amalan yang paling utama, amalan yang paling afdal, maka tentu saja keharusan bagi kita untuk memilikinya, karena itu adalah yang paling utama. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang memilih mana yang paling utama yang bisa didapatkannya. Ketika ada yang baik, ada yang lebih baik, maka kita diminta untuk mengambil yang lebih baik. Apalagi kalau pilihan itu antara yang baik dan yang buruk. Antara yang baik dan yang lebih baik saja, maka kita akan mengambil yang lebih baik. Maka kata Rasul, afdalul a'mal, amalan yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau seandainya kita kumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan pertanyaan itu, karena ada banyak riwayat, ayyul amali afdal. Dalam hadis lain ada Nabi mengawalinya dengan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sahabat yang lain yang bertanya. Ada lagi ditanya oleh sahabat yang lain pula kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Berbeda-beda memang. Tapi kalau kita himpunkan semua riwayat itu, kita akan sampai kepada satu titik kesimpulan bahwa keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi mesti bermuara dari iman kepada Allah. Karena kalau jihad fisabilillah itu tak mungkin dilakukan kalau tanpa iman.
Birrul walidain itu susah juga untuk muncul kalau seandainya tidak didasari atau diawali oleh iman kepada Allah. Maka meskipun berbeda-beda jawaban Rasul, tapi satu hal yang bisa kita tarik kesimpulannya adalah bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah berawal dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita membutuhkan tarbiyah imaniyah itu, didikan iman itu? Yang kedua adalah huwa az-zadu fi muwajahatis syahawat. Karena iman itu adalah bekal kita dalam menghadapi syahwat. Dalam hidup ini babus syahwat maftuh. Pintu-pintu syahwat itu terbuka lebar di hadapan semua orang hari ini. Mau orang dewasa, mau anak kecil, mau paruh baya, mau laki-laki, mau perempuan. Pintu-pintu syahwat itu sudah semakin terbuka lebar. Bahkan pintu-pintu syahwat itu sudah masuk ke rumah-rumah kita, ke kamar-kamar kita. Baik dari apa yang kita dengar, ataupun apa yang kita lihat, dan apa yang kita baca, semua terbuka untuk itu. Maka yang akan bekal yang paling utama dalam menutup pintu syahwat itu adalah al-iman. Kalau iman ada, maka pintu yang terbuka lebar itu kita tidak berminat untuk memasukinya. Karena ada kontrol iman, karena ada iman yang melarang kita. Oleh karena itulah pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan cantik, kaya, punya kelebihan, tetapi dia mengatakan ana akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Babus syahwat yang sudah terbuka di hadapan dia tidak terpengaruh. Dia tidak berminat untuk memasukinya. Hanya dengan kata-kata inni atau ana akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun pintu-pintu syahwat itu, kalau modal kita adalah ana akhafullah, saya takut kepada Allah, dan itu adalah iman. Itu adalah kata-kata iman. Nabi Yusuf alaihi salam itu juga terbebas dari godaan syahwat itu, padahal peluangnya sangat besar. Yang mengajak dia adalah tuan rumahnya sendiri, istri dari raja Mesir ketika itu. Tidak ada orang yang akan bisa menghalanginya. Karena dia yang punya. Segala-galanya ada di tangan dia. Tapi dia mengatakan, ma'azallah. Saya berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya dia adalah Rabbi. Tapi yang dimaksud Rabbi di sini bukan Tuhanku, bukan Allah maksudnya. Maksudnya adalah suami Zulaikha itu, Azizu Mesir, yang dalam sejarah disebutkan namanya itu Kutibar. Kalau dalam buku sejarah Ibnu Katsir, Bidayah wan Nihayah, kalau tidak salah disebutkan namanya itu Kutibar. Nama rajanya itu Azizu Mesir. Dia adalah majikan saya, ahsana maswaya, yang telah sangat berbuat baik, memberikan tempat yang baik bagi saya. Tak mungkin saya balas kebaikannya itu dengan ini. Nah, dia terbebas dari itu dikarenakan oleh ma'azallah, dan itu adalah kata-kata iman. Yang lain yang menyebabkan kita harus selalu butuh kepada didikan iman itu, diantaranya juga adalah huwal mu'inu 'ala sabat 'indal ibtila. Dia adalah yang membantu kita untuk tegar ketika kita menghadapi cobaan-cobaan.
Orang kadang-kadang ketika tidak sabar dalam menghadapi cobaan hidup, maka ia cari cara lain untuk keluar dari masalah. Ada yang bunuh diri karena tidak mampu menghadapi cobaan hidup. Ada yang ingin mencari ketenangan pikiran, terjerumus kepada narkoba, telan pil ini, pil itu. Katanya biar jiwanya jadi tenang. Tapi itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan yang tidak akan pernah memberikan ketenangan yang sesungguhnya. Tak akan pernah dia dapatkan ketenangan jiwa itu dari itu. Ketenangan jiwa itu ada pada kedekatan diri kita kepada Allah. Ketenangan jiwa itu ada dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan selalu zikir kepada Allah itu membuat jiwa semakin tenang. Zikir dalam artian bukan hanya menyebut, tapi zikir dalam artian mengingat. Karena kalau menyebut itu tempatnya terbatas. Tapi kalau mengingat tempatnya tidak terbatas. Kapan dan dimanapun kita diminta untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah al-hillul amsal. Solusi yang paling efektif li katsirin minal muskilat at-tarbawiyah, untuk menghadapi berbagai macam problematika pendidikan. Jadi iman itu adalah al-hillul amsal, solusi yang paling efektif, yang paling hebat untuk menghadapi berbagai macam bentuk muskilah tarbawiyah, problematika pendidikan. Maka pendidikan kita harus selalu kaitkan dengan iman. Pelajaran iman ini yang harus ditingkatkan sebenarnya. Jadi bukan pelajaran yang lain. Gara-gara meningkatkan yang lain, pelajaran agama yang dikurangi. Itu saya kira satu hal yang sangat tidak tepat, itu langkah yang salah. Nilai-nilai keimanan itu yang harus ditanamkan. Kalaupun bukan secara formal, adakan hal-hal yang sifatnya informal barangkali, ekstranya. Oke, dia mungkin kecenderungannya untuk mempelajari biologi dan lain sebagainya. Karena ilmu seperti itu harus dipahami juga oleh orang-orang Islam. Teknologi itu harus dipahami oleh orang Islam. Tapi mereka harus punya iman. Kalau tidak dikuasai oleh orang-orang Islam, yang menguasai hanya mereka, maka yang terjadi adalah seperti yang sekarang, umat-umat Islam itu seolah-olah identik dengan teroris. Kalau terjadi pemboman di satu tempat, dilihat itu siapa yang pakai jenggot di dekat situ, maka dialah pelakunya itu. Dibuat-buatkan gambarnya, dilukis-lukis. Saya tidak tahu juga, itu lukisan-lukisan lalu jadi gambar, inilah orangnya. Maka dicari orang yang mirip dengan gambar lukisan tadi. Ini rekayasa besar-besaran ini. Hanya dari ditanya seseorang kira-kira cirinya seperti apa, dibayangkan oleh seorang pelukis, dilukis itu. Lalu nanti dicari-cari yang mirip dengan itu. Ini kan pemaksaan opini sebenarnya. Tapi akhirnya ketika orang tidak pernah maling, lalu dituduh terus dia maling, akhirnya dia akan maling. Tidak pernah dia maling, tapi dituduh terus kamu maling, nanti maling dia tuh. Maka umat Islam ini kalau selalu dituduh teroris, tak mustahil orang teroris dia tuh. Kalau dituduh terus, karena tidak dilakukan juga dituduh, ya kan? Itu maka berbahaya ini. Tapi harus, dasarnya semuanya adalah harus iman. Kita barangkali tidak ada yang sepakat dengan tindakan-tindakan yang seperti itu, karena itu juga bukan anjuran dari Allah kalau tidak jelas tujuan dan motifnya apa. Namun sekali lagi problematika tarbiyah itu, pendidikan itu solusinya ada pada iman. Maka didikan kita selalu harus kita campur dengan iman. Kemudian iman itu juga yang akan membantu kita untuk bertaubat. Kalau seandainya perbuatan dosa itu sudah terlanjur dilaksanakan, maka yang akan membantu kita untuk bertaubat
yang akan membantu kita untuk kembali ke jalan Allah, itu juga adalah iman. Maka dalam kondisi apapun, kondisi sebelum kita terjerumus, yang kita butuhkan adalah iman agar tidak terjerumus. Ketika kita sudah terjerumus ke sana, kepada hal-hal yang salah, yang kita butuhkan juga adalah iman. Karena iman itu akan membantu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu beberapa hal kenapa pilihannya jatuh pada iman. Bukan pada yang lain-lain, tapi hanya ada pada iman. Maka kebaikan kehidupan satu keluarga dan satu masyarakat secara umum itu akan ditentukan oleh sejauh mana kekuatan iman yang dimiliki oleh keluarga itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekarang kita akan berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Langsung dengan pertanyaan via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman dibuktikan dengan amal soleh. Tapi kadang-kadang ada ketika saya beramal soleh, rasanya tidak menimbulkan adanya peningkatan iman. Pertanyaannya Ustaz, apakah setiap amal soleh bisa meningkatkan atau menguatkan iman kita? Iya. Dalam surat Al-Anfal, Allah singgung tentang membaca Al-Quran yang akan bisa menambah iman. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya itu adalah ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, tergugah hati mereka. Orang kan sering menerjemahkan dengan gemetar. Gemetar dalam artian tergugah ketika ia mendengarkan nama Allah. Tergugah itu contohnya begini. Ketika azan dikumandangkan, tergugah dia untuk melaksanakan sholat. Itu yang iman, orang beriman yang sesungguhnya. Sedang asik-asik mungkin lagi minum kopi di warung kopi, dengar azan. Ketika azan dikumandangkan, wajilat qulubuhum, tergugah hatinya. Oh, Allah sudah memanggil, lalu ia sholat. Itu ciri-ciri dari orang beriman yang sesungguhnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka, bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dijadikan oleh para ulama bukti bahwa imannya manusia itu yazidu wa yanqus, bertambah kadang berkurang, fluktuatif bahasa keren orang sekarang, kadang-kadang naik. Dan bukti naiknya adalah bertambahnya dengan apa? Dengan melaksanakan kebaikan, iman jadi bertambah. Dan dengan melaksanakan kemaksiatan, iman akan berkurang. Oleh karena itu, seandainya hari ini dia tidak baca Quran, lalu besok dia baca, semangat dia membacanya, maka pertanda ketika ia melaksanakan itu adalah bukti dari bertambahnya atau imannya sedang meningkat. Besoknya dibaca lebih banyak lagi. Dalam seminggu itu dia baca terus. Pertanda itu adalah bertambahnya iman. Setelah seminggu datang futur, datang semacam kebosanan. Akhirnya dia tidak baca. Ketika ia tidak baca seperti semula, berarti ada semacam kekurangan yang dirasakan daripada hari yang sebelumnya. Dan itu sifat manusia biasa itu. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kita untuk berteman bersama orang-orang yang baik. Berteman orang-orang yang baik, orang-orang yang sama-sama suka baca Quran. Seandainya datang malas kita, lalu kita lihat dia sedang baca, siapa tahu kita melihat dia itu bertambah
iman kita kembali, lalu kita ingin melaksanakan seperti apa yang dia lakukan. Maka semangat kita untuk berbuat baik itu adalah bukti dari bertambahnya keimanan. Wallahu a'lam. Silakan dibaca. Silakan. Enggak nampak. Atau minta dulu dari yang lain kalau ada. Nah, silakan. Ini barangkali pertanyaan terakhir karena cuaca agak gelap. Ya barangkali, mohon maaf. Ini pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan malam hari ini. Cuma ini kebiasaan dari masyarakat kita. Tadi ini sudah pernah ditanyakan, tapi kena ini ditanyakan lagi, kami sampaikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, apa hukumnya atau adalah hadisnya sholat 40 hari sebelum Ramadan? 40 hari sebelum Ramadan, sebelum berjamaah Ramadan. Sebelum Ramadan, kalau di luar sebelum 40 hari tidak sholat dia, tidak ke masjid itu maksudnya. Sholat 40 hari sebelum Ramadan. Kalau pas 40 hari menjelang Ramadan, ya itu berarti sholatnya 40 hari menjelang masuk Ramadan. Tapi ketika yang tersisa 20 hari, berarti 20 hari menjelang masuk Ramadan. Saya tidak tahu ada hadis langsung yang menyatakan seperti itu, keutamaan 40 hari menjelang Ramadan itu. Mungkin bacaan saya yang belum sampai ke sana. Tapi sepanjang pengetahuan saya, ini kan ibadah, ini kan biasanya dalam hal-hal ibadah seperti ini, itu jarang tidak tertulis dalam buku-buku para ulama. Mungkin dalam fadilah-fadilah sholat, mungkin dalam atau sholat-sholat yang dianjurkan, itu biasanya kalau memang didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, itu biasanya tertulis dalam buku-buku para ulama yang selama ini kita baca. Tapi sampai hari ini yang memang mengkhususkan 40 hari itu saya tidak pernah baca. Sholat itu justru dianjurkan dalam keadaan berjamaah. Ini khusus pada berjamaahnya ya. Berjamaah itu bukan hanya 40 hari menjelang puasa. Tetapi kapan kita sholat itu sebaiknya dalam keadaan berjamaah, kecuali kalau ada alasan-alasan syar'i yang memang membuat kita tidak bisa untuk berjamaah. Apakah 40 hari, apakah 30, apakah 20, atau malah 100 hari. Maka sholat itu selalu dituntut kepada kita untuk berjamaah. Banyak sekali fadilah dalam berjamaah itu. Di antaranya saja itu menghindarkan kita dari kelupaan. Jadi kan ada masalah-masalah sujud sahwi itu. Kalau kita yang terlupa sebagai makmum, kita tidak harus sujud sahwi karena imam kita ada. Kalau imam tidak lupa lalu makmum lupa, maka kita tidak sujud sahwi. Itu kan bisa kita dapatkan dengan berjamaah kan? Kalau imamnya yang lupa, ada makmum yang mengingatkan. Tapi coba kalau sendiri, syaitan itu semakin banyak datang tuh. Kadang 3 rakaat sudah dikira 4 rakaat rupanya baru 3. Itu bisa terhindar dengan cara berjamaah. Maka sekali lagi pengkhususan 40 hari itu saya tidak tahu alasannya. Sepanjang pengetahuan saya itu tidak ada. Wallahu a'lam. Mohon maaf jemaah jika ada banyak yang kertas. Ini juga enggak ada hubungannya Ustaz. Apakah setiap takbir yang 4 dalam sholat jenazah harus angkat tangan? Ya, ini larinya ke fikih ini ya. Apakah takbir dalam sholat jemaah yang 4 dalam sholat jenazah yang 4 kali itu harus angkat tangan? Itu ada perbedaan pendapat. Dalam mazhab Maliki itu yang angkat tangan itu hanya takbir yang pertama. Yang kedua tidak. Saya ingat ketika pertama saya ikut sholat jenazah di Maroko. Maroko kan Malikiyah itu. Mediterania itu Maroko, Libya, Mauritania, Jazair itu semua menganggap sebagai pengikut mazhab Maliki. Ketika takbir pertama semua takbir.
Ketika takbir yang kedua, saya takbir, yang lain tak ada yang takbir. Kan kita tahu tuh samping kita kan, kita pikir, oh iya, ternyata mazhab Maliki tidak. Tapi selain dia, itu yang jumhur ulama itu rata-rata mengatakan angkat tangan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Al-Hanabilah itu dengan angkat tangan dalam setiap takbir empat kali. Itu terlepas dari perbedaan mereka dalam memahami hadis. Karena dalam sholat pun kan ada perbedaan juga. Tapi yang jumhur ulama mengatakan bahwa takbir 4 kali dalam sholat jenazah itu adalah dengan mengangkat tangan seperti kita takbir sholat biasa, takbiratul ihram. Tetapi dalam mazhabnya Imam Malik atau Al-Malikiyah itu mengatakan yang angkat tangan itu hanya pada takbir yang pertama saja. Wallahu a'lam. Cukup barangkali itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk mendalami ilmu dan diberikannya kesadaran untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.